96,3 RPK FM Jakarta. Masih lanjut Sobat RPK dengan obsesi obrolan sehat dan berisi. Masih Arthur Tyson di ruang dengar Sobat RPK dan juga ada Daniel Tanamal di meja operator. Sobat RPK, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia realisasi pemerataan pembangunan nih, kalau bicara soal quality time, quality life begitu ya, sejauh ini masih bisa dikatakan berhasil dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Faktanya fasilitas-fasilitas yang sudah ada dan telah dinikmati masyarakat baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga ke Papua. Nah, menariknya juga tentunya untuk membahas pulau yang tadi barusan terakhir saya sampaikan, yaitu Pulau Papua. Kenapa menarik? Karena sama-sama tentunya saat ini kita kawal dana otsus bagi pembangunan di Papua. Namun sayangnya Sobat RPK ada sebuah peristiwa di dalam proses ini yang kita akan bincangkan ya di kesempatan kali ini, yaitu ditetapkannya Gubernur Papua Bapak Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah Sobat RPK. Dan tentunya kita akan bincangkan bersama dengan Ketua Badan Musyawarah Papua dan Papua Barat, ada Bapak Willem Frans Ansanai atau Bapak Frans Ansanai. Selamat pagi Bapak Frans. Selamat pagi Pak Arthur dan teman-teman RPK. Selamat pagi buat pemirsa, pendengar setia RPK di mana saja berada. Kabar bagaimana sebelumnya? Kabar saya baik, sehat. Puji Tuhan bisa menikmati kembali udara di Indonesia. Wah, ini kayaknya dari luar negeri nih kalau bicara begini nih. Nah, Bapak, kita nggak usah bicara luar negeri dulu lah. Ada yang perlu kita perhatikan di dalam negeri itu sendiri nih, yaitu dana otsus di Papua. Ini update perkembangannya bagaimana? Karena kan kita tentunya ingin mengawal ya, supaya realisasinya ini berjalan dengan baik begitu. Nah, perkembangan pemanfaatan itu sendiri sejauh Pak Frans ketahui seperti apa? Ya, di dalam berbagai informasi yang dipublikasikan, memang kita melihat nomenklatur pembagiannya cukup rasional sebetulnya ya, rasional antara provinsi dan kabupaten kota, daerah tingkat 2, dan juga diperolehnya dana otsus itu dari DAU nasional ya. Nah, dalam implementasinya memang kalau kita butuh real data itu harus diperlukan evaluasi yang betul-betul terhadap pemanfaatannya. Karena masyarakat dan kita semua disuguhkan sebuah fenomena bahwa uang otsus itu sudah diserahkan ke pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi sudah menyerahkan ke pemerintah kabupaten kota, dan kita berharap mekanisme ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam berbagai program infrastruktur maupun suprastruktur, sehingga masyarakat Papua itu dipacu perkembangan kesejahteraannya. Ya, tapi fakta menunjukkan bahwa Papua itu daerah termiskin di Indonesia. Inilah yang menjadi fenomena Papua hari ini. Sangat dilematis. Di satu sisi pemerintah mengklaim bahwa ada penggelontoran dana yang cukup besar, menambah APBN dan APBD, disertakan dana otsus. Tapi di sisi yang lain realnya bahwa orang di sana dalam indikator daerah termiskin di Indonesia itu Papua. Nah, jadi inilah yang menjadi persoalan. Pemerintah ya pasti kecewa. Dan di daerah yang kita dapati pemerintah daerah mempertahankan alibinya bahwa sudah dilaksanakan dalam berbagai program. Karena itu update paling real adalah pemerintah melakukan evaluasi yang tegas, yang konkret
Jadi tidak juga menggunakan data Badan Pemeriksa Keuangan, karena kita melihat di dalam publikasi akhir-akhir ini gubernur merasa bahwa 8 kali menerima WTP, berarti pemanfaatannya benar. Benar. Nah pertanyaannya, kalau kita komparasi dengan Bupati Bogor, 6 kali menerima WTP tapi tetap juga ada korupsinya kan gitu. Nah ini siapa yang benar ini? Iya. Artinya apakah penerima WTP itu sudah wajib Sudah mampu pasti, melaksanakan mengimplementasikan anggaran dengan baik, ataukah WTP diberikan karena ada gratifikasi? Nah ini juga persoalan. Nah itu makanya Bupati Bogor kan dituntut 4 tahun. Iya. Nah tidak menutup kemungkinan di Papua juga demikian, bahwa sekalipun WTP 8 kali, di kabupaten kota juga ada WTP-WTP-an, tapi patut diduga bisa saja itu terjadi karena ada gratifikasi. Iya. Nah, apa indikatornya? Indikatornya adalah sesuai dengan data BPS, Statistik Nasional, Papua itu termiskin. Iya. Kan sangat paradoks. Betul. Ironis jadi, juga ya. Iya. Jadi kalau update kita yang pingin secara benar, maka saya berpendapat pemerintah membentuk tim independen. Terdiri dari orang-orang yang punya kredibel dalam penyelenggaraan anggaran seperti yang diharapkan, yang mengevaluasi. Ya kan? Jadi kita akan tahu selama ini uang itu kemana gitu. Betul. Nah di satu sisi kita juga mendapati beberapa kabupaten kota di Papua yang pembangunannya tidak bergerak tapi mendapatkan WTP. Sehingga Bapak Gubernur mengatakan bahwa para bupati dan wali kota juga harus diperiksa. Jadi ini kan saling melempar tanggung jawab. Nah, Gubernur merasa dia sudah memberikan gitu. Iya. Tapi kok akhirnya ada daerah termiskin di Papua itu. Papua termasuk daerah termiskin di Indonesia kan begitu. Berarti ini yang salah siapa? Dana sudah ada, tapi tidak ibarat kata tuh tidak menjawab masalah. Betul, tidak menjawab masalah, membuat Papua tuh harusnya keluar dari garis kemiskinan tadi ya. Kalau memang dana-dana otsus ini memang pemanfaatnya betul begitu. Kalau digunakan betul tidak ada masalah. WTP itu tidak jadi jaminan. Tidak jadi jaminan. Sekarang saya mau menanggapi ini. Jadi kelanjutannya adalah ada pemanfaatan dana otsus yang sebenarnya kurang tepat walaupun WTP itu berlimpah ruah begitu ya Bapak ya. Dan ini tampaknya terbukti dengan ditetapkannya Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dari kacamata Bapak Frans sendiri sebagai Ketua Bamus, apa tanggapannya Pak Frans? Ya saya kira wajar-wajar saja gitu. Artinya seorang penyelenggara negara itu pasti akan menghadapi hal seperti ini. Di mana saja ya, di mana saja di luar Papua pun akan menghadapi. Karena konsekuensi dia sebagai pengguna anggaran. Dan anggaran itu digelontorkan berdasarkan visi misi yang diterjemahkan dalam RPJM. Nah, kalau dia bisa menyelenggarakan dengan baik, entah siapapun kepala daerah, maka tidak akan ada masalah gitu. Nah, mungkin saja terjadi penyalahgunaan anggaran itu sehingga didapati ada temuan seperti itu. Nah, kalau yang dituntut gratifikasi itu kan
penerimaan Penerimaan. sesuatu yang diterima karena antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan itu ada ucapan, ada semacam ungkapan terima kasih. Iya, iya. Tapi itu kan tidak dibolehkan. Iya, karena dia pejabat publik. Pejabat publik dan ASN pun juga ASN. tidak boleh. Iya, iya. Jadi ini yang kemudian dijadikan Gubernur Papua itu sebagai tersangka. Nah, persoalannya adalah untuk membuktikan seseorang tersangka itu kan pengadilan gitu, Iya. ditetapkan dia. Betul. Hanya belum sampai di pengadilan sudah terjadi tolak tariknya, tarik menarik antara gubernur dan KPK. Kenapa demikian? Karena KPK merasa dari hasil penyelidikannya ditemukan betul ada gratifikasi dari APBN, APBD. APBD. Ya, Ya, daerah. ada proyek-proyek APBD, Ya. maka ada gratifikasi yang diberikan. Yang terjadi di mana Pak Gubernur dianggap menerima 1 miliar dana, ya. Nah, menurut saya ini bukan hal yang harus diheboh-hebohkan, karena itu hal yang wajar terjadi. Siapapun akan mengalami hal demikian jika terjadi temuan Iya. gratifikasi. Betul. Hanya persoalannya ini beliau ini kan merasa mempertahankan alibinya bahwa tidak pernah terjadi, itu uangnya sendiri yang disuruh kirim, diambil dari kamarnya kan begitu, dikirim kepada beliau. Nah itu buktikan nanti di pengadilan gitu. Seharusnya. Sehingga jangan ada kegaduhan, ya, Iya, iya. saling mempertahankan argumentasi misalkan. Buktikan saja di pengadilan. Nah kalau memang nanti dia di pengadilan tidak terbukti kan juga tidak ada masalah. Betul. Kan sebetulnya itu. Nah, tapi mungkin saya sih ya itu namanya praduga tak bersalah aja. Mungkin saja Pak Gubernur merasa bahwa apa yang disangkakan oleh KPK itu bisa juga benar. Oh. Ya sehingga beliau tidak datang. Nah, saya membandingkan antara Gubernur Papua dan Gubernur DKI, ya. Pak Anies Baswedan itu pada saat disangkakan oleh KPK tentang kegiatan Formula One, Formula E, beliau datang aja kan, Iya, iya. sendiri datang aja ke KPK, menjawab dan sebagainya. Nah, Gubernur Papua, ya saya punya gubernur dua-dua lah ya, Gubernur DKI dan Gubernur Papua, nah, beliau tidak hadir gitu. Iya, iya, iya. Malah pengacara dan orang-orang yang sekitarnya memblow up dan membuat ini menjadi mempolitisasi, menjadi membias. Saya melihat pola-pola seperti begini justru merugikan Pak Gubernur Papua. Oke, ya. Ya, contoh misalnya, apakah orang dengan pola-pola mempertahankan gubernur seolah-olah tidak bersalah dari penasihat hukum, keluarga itu dijamin bahwa nanti negara tidak akan menyentuh? Kan tidak juga. Betul. Contoh Setia Novanto, Iya. ya, pengacara sudah bermanuver, tim dokter sudah bermanuver, dia sakit dan sebagainya, tapi begitu perjalanan waktu akhirnya dia ditangkap juga, Pada akhirnya. pengacara diproses juga, Iya, iya, betul. dokter juga diproses juga. Iya. Nah saya khawatir ini menjadi jurisprudensi bagi teman-teman penasihat hukum dan dokter di Papua. Bisa saja KPK menggunakan ini sebagai fatwa hukum bahwa mereka menghalangi proses hukum. Iya, iya, iya. Kan pasalnya 12 pasal 22 apa tuh? Ya, itu enggak boleh kan. Betul. Jadi Obstruction of justice. saya kira saya sangat prihatin dengan Pak Gubernur, dan apalagi kondisinya yang memang benar sakit gitu. Nah, cuman kita juga harus melihat bahwa ada opini lain yang berkembang. Bahwa opini yang berkembang di media sosial ini, kalau saya membaca dan mengikuti, ya serem juga loh. Karena ada yang berkata begini juga, kalau sakit ke luar negeri bisa, ke kasino bisa,
Kenapa sakit ke KPK nggak bisa? Kira-kira. Ini kan, Iya. ini kan yang terjadi. Betul. Nah, itu keprihatinan saya Iya. sebagai sesepuh masyarakat Papua, dan beliau adalah orang Papua yang memimpin hari ini, ya di brandel sedemikian rupa ya, bahwa ada berani ke luar negeri, berani berobat, berani main kasino, tapi tidak berani ke KPK. Dan ini juga Bapak Frans, melebarnya tadi di kegaduhannya itu ditambah juga dengan di media-media massa dipertontonkan sejumlah masyarakat yang seperti menjadi tameng begitu. Iya, itu Ini gimana nih? Itu real di sana, karena Real ya? Karena masyarakat yang datang ini kan sebagian besar juga kan keluarga. Ada keluarga, ada juga masyarakat dari satu daerah wilayah beliau ya, dari wilayah pegunungan, yang merasa beliau ini tokoh gitu loh. Ya, orang tua mereka, dan kemudian mungkin mendapatkan informasi yang berbeda atau tidak jelas, sehingga mereka datang spontanitas untuk membela Pak Gubernur. Karena informasi yang kurang mungkin tepat. informasi yang kurang pas. Ya, Tapi kan saya selalu berpikir begini, apakah itu menjadi jaminan gubernur tidak akan ditangkap? Tidak juga. Karena faktanya kan kita mengikuti dalam perjalanan penanganan di sana, itu ada Brimob sudah 3 SSK sudah turun, patroli sudah dilakukan, penetrasi sudah dilakukan, dan secara manusia kan lama-lama penggiringan sampai memperluas luas wilayah masyarakat mempertahankan gubernur itu akan dipersempit, ya kan? Sehingga tidak ada jaminan dengan menggunakan tameng masyarakat seperti itu. Saya lebih setuju ya, ini hanya saran saja, beliau yang memutuskan ya. Beliau jiwa besar saja, datang mengikuti, kalau dia sakit bisa dibantarkan untuk berobat secara resmi. Tapi kalau dengan dia bertahan, kan ada masyarakat yang dirugikan juga kan. Ya, tapi semua kita kembali kepada beliau sendiri. Ini ada hal yang menarik juga nih terkait perkembangan berita ini, tapi nanti saya akan ulas bersama Bapak Frans, dan saya ingin tahu juga kalau saran dari Pak Frans itu sendiri, andai kata nih Pak Frans bisa berhadapan dengan Pak Gubernur, apa yang mau disampaikan begitu ya, dan menurut Pak Frans sendiri apa langkah yang tepat oleh pemerintah yang seharusnya karena kan tentu Pak Frans yang mengerti psikologi masyarakat di sana, budayanya, tentunya kaitannya supaya tidak ada tindakan-tindakan represif begitu, tapi persuasif. Bapak Frans Ansana, ini ada beberapa atensi yang sudah diterima. Kita sapa dulu mungkin ya. Ini dari Dominikus. Selamat pagi RPK, Pak narasumber. Dengan terjadinya kasus ini sangat bagus, memberi pelajaran berharga bagi negara agar bisa belajar supaya pembangkangan terhadap negara seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, dan lebih siap menentukan langkah tegas yang harus diambil jika hal seperti ini terjadi kembali. Ini dari Pak Dominikus ya. Terima kasih Pak Dominikus. Ini pendapat dari sahabat RPK tentunya ya. Lalu ada Edison di Jakarta. Demi keadilan dan tanah Papua, apapun resiko dan konsekuensinya harus diambil tindakan tegas agar tidak ada lagi lukas-lukas, saya kira luka-luka, lukas-lukas yang lain yang berlindung di balik warganya yang mungkin hanya kena hasutan. Dan iya tadi Pak Frans sampaikan bahwa orang atau masyarakat di sana tentunya melihat pemimpinnya apa yang diperbuat kan. Ya ini harusnya jadi momentum beliau ya untuk menunjukkan begitu pemimpin Papua tuh seperti ini. Ya artinya beliau bisa katakan, sudah kalian gak usah nuntut, saya tahu kalian mencintai saya sebagai gubernurmu, sebagai tokoh masyarakat kalian dari satu suku. Bahkan ada yang mengukuhkan kepala suku besar Papua ini katanya. Ya itu pun mendapat protes, karena kan di sana itu ada Dewan Adat, ada lembaga masyarakat adat, ada masing-masing daerah punya adat masing-masing. Gak semudah itu ya. Jadi legitimasi yang diberikan oleh Dewan Adat itu dianggap
siapa Dewan Adat gitu loh. Nah, Dewan Adat sejak reformasi ke sini tuh dibentuk sebagai underbow-nya gerakan ekstrim yang yang menentang baik. terhadap negara. Oke. Nah, akhirnya muncul kan tolak tarik gitu. Iya. Kemudian ada lembaga masyarakat adat, itu dianggap lembaga masyarakat adat sebagai lembaga adat merah putih. Jadi complicated di Papua ini banyak sekali. Iya. Kompleks, sangat kompleks. Nah, klaim-klaim seperti begitu sampai kepada dibawa ke ranah adat, seperti tadi ditanyakan, menurut saya itu pikiran liar ya. Wow. Yang dibawa ke ranah hukum positif itu tidak jelas. Oke. Nah kalau begitu Bapak Frans tadi sebelum kita break, kalau Pak Frans diberikan kesempatan begitu ya, karena Pak Frans tentu yang lebih mengerti psikologi masyarakat di sana untuk supaya KPK bisa masuk, kemudian bisa melakukan persuasif begitu. Apa yang harus dilakukan? Pendekatan apa yang KPK atau pemerintah pusat bisa lakukan di sana? Kalau saya lihat kondisi sekarang ini bukan lagi pada masyarakat yang kita lihat, karena kuncinya ada di Pak Gubernur. Bolanya di dia. Bolanya di dia. Ya artinya ada beliau di satu sisi secara manusiawi siapapun, saya pun kalau seperti posisi dia. Mungkin juga saya akan berlaku seperti itu. Defense Defense bertahan. Untuk menahan itu. Tapi kekuatan kita sampai mana gitu. Itu yang menjadi pertimbangan. Makanya saya pikir masyarakat itu bisa dihentikan kalau beliau yang ngomong. Sudahlah, kalau saya pun ditangkap, ditahan, kalian harus berjiwa besar. Bahwa saya siap menghadapi semua. Sehingga masyarakat tidak menjadi defense seperti begitu. Jadi kalau masyarakat yang diredam, saya kira masyarakat ini kalau pemimpinnya sudah bicara kan sudah clear itu. Mengikut. Nah, para pihak yang ikut membela Pak Gubernur juga jangan membuat blunder gitu. Saya kasihan beliau. Jadi beliau secara psikologi akan mengalami tekanan. Di satu sisi dia itu 4 kali loh mengalami stroke. Ya. Kesehatannya akan semakin terganggu. Semakin terpuruk gitu. Betul. Kita harus menolong. Menolong cara apa? Memberikan informasi yang benar. Pak Gubernur kondisinya memang ada gratifikasi, tapi nanti kita di pengadilan. Pak Gubernur tenangkan pikiran, mau dipenjara ke, mau tidak dipenjara ke, Bapak ini tokoh kami, Bapak ini orang yang telah berbuat bagi kami. Jadi kami tidak melakukan langkah-langkah yang membuat Bapak secara... Kita ini sekarang tinggal memilih, kita mau beliau ini hidup sehat atau beliau hidup dalam penyakit. Itu aja tinggal pilih. Kalau beliau hidup sehat, kita berikan kontribusi pemikiran yang positif. Kalau kita mau dia hidup dalam sakit yang semakin parah, ya seperti ini yang terjadi. Betul. Kan pernah ada cuplikan beliau sempat marah berapa menit, 1 menit, berapa detik gitu. Karena dia dianggap tidak sakit, beliau marah, tensinya naik turun misalnya, seperti yang kita baca. Artinya itu yang membuat dia tambah sakit. Tapi kalau kita memberikan informasi yang baik, ya pasti dia akan menerima. Nah, apa langkah pemerintah? Untuk kondisi ini deadlock. Deadlock dalam arti begini, kalau pemerintah juga menunggu dari sana, ya deadlock. Lama. Tapi saya tidak melihat pemerintah selalu deadlock. Dia akan mencari berbagai cara. Misalkan, istri anaknya dipanggil datang. Diperlakukan sama dengan gubernur, nggak sakit kan, tapi tidak boleh datang kan gitu. Itu menambah masalah. Ya kan? Ya, saya juga tidak siap jika istri saya akan dipanggil, anak saya dipanggil dan ditahan. Ini kan kesalahan yang terjadi, bisa disengaja maupun tidak, atau ketidaktahuan, sehingga istri anak ikut di dalam persoalan ini. Atau ada saran-saran orang di sekitar yang memberikan informasi kepada beliau sehingga terlibatlah istri anak dalam pusaran ini gitu. Ya kan? Kalau beliau berdiri tegak lurus kepada aturan, sikap dan sebagainya,
dan tidak melibatkan istri dan anak dalam kasus ini kan nggak ada masalah sebetulnya. Iya. Betul. Tapi saran orang di sekitar yang nggak ngerti, mungkin berbisik dan sebagainya, beliau bisa saja ada kondisi di mana dia tidak tidak sadar atau bagaimana, kemudian menyetujui, akhirnya ada transaksi melibatkan anak dan istri. Ini ya resiko seorang pejabat. Dan seorang pemimpin adat dia harus menerima pahit getir apapun yang terjadi sama dia. Kalau kita bicara dari sisi adat. Pemimpin adat dia harus berdiri tegak lurus dan berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, dan dia harus siap menerima risiko. Kalaupun dia harus dipancung kepalanya demi rakyat, pemimpin adat harus siap. Ya, itu seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Oke, baik. Ini ada beberapa tensi kembali dari yang pertama ini dari Sabto di Kebagusan. Selamat pagi, Shalom Bapak Gubernur LE. Wah, dia udah kasih inisial. Semoga cepat sembuh dan dengan gentleman dapat berbicara kepada KPK dalam pemeriksaan agar semua jelas dan tidak korbankan masyarakat. Terima kasih pencerahan Pak Ansanai pagi ini. Hormat. Wah, ini enak ya kalau maksudnya suasana seperti yang terbangun seperti ini tuh enak gitu. Ketimbang dengan makian-makian, caci maki. Tapi kan ini mendoakan begitu ya. Lalu yang selanjutnya dari 08561 sekian yang mengatur negara ini bukan gubernur. Penegak hukum kagak bisa diatur-atur karena ada undang-undang yang mengatur kewajiban yang harus ditaati oleh seorang tersangka adalah mematuhi perintah undang-undang setinggi apapun jabatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ini sepakat. Sangat sepakat ya. Sangat realistis tentunya nih. Dari Hendra berikutnya, selamat pagi. Diskusi yang menarik sekali. Kepentingan negara lebih utama daripada kepentingan kelompok atau suku. Masing-masing harus punya integritas demi keadilan di negeri ini. Terima kasih Hendra. Ini juga searah ya, sepakat ya. Wah, Sony di Pademangan. Jalan terakhir panggil paksa. Ya itu pasti ya Pak Frans ya. Biasanya memang kalau udah nggak ketemu jalan keluar pasti itu yang terakhir. Lalu David yang terakhir ini, semua warga wajib tunduk, hukum berlaku di Indonesia tanpa lihat golongan untuk Papua yang lebih baik. Oke, baik. Ya, terima kasih. Memang harus seperti itu. Harus seperti itu ya. Oke, dan ini ternyata Bapak Frans ini dan sahabat RPK, Bapak Frans ini ternyata memang kalau diperhatikan agak-agak lelah suaranya ya. Mulai nakal ini. Karena tadi di awal kan Bapak Frans bilang senang menghirup udara Indonesia kembali. Kita tanggapi dengan berasal dari luar negeri nih. Dan ternyata betul ya Pak Frans ya. Dan ini Pak Frans ini baru dari mendampingi kalau boleh saya bilang bersama kontingen saya hanya atau bagaimana sih Pak Frans? Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ya Pak? Nah, karena ini ada sidang umum PBB ke-77. Wow. Nah, kami ini begini. Kami ingin meneliti secara dekat sebagai orang asli Papua, apa sih yang membuat dinamika politik begitu kuat di Papua. Ada tolak tarik ideologi antara ideologi negara kita dan ideologi teman-teman yang ingin Papua pisah dari Indonesia. Nah, banyak sekali kita mendapatkan informasi berupa TikTok, berupa sosial media bermain bahwa delegasi-delegasi di luar negeri yang berjuang itu sudah sampai ke dalam pembicaraan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang-sidang PBB. Nah, sebagai orang Papua, tokoh masyarakat dan adat, saya merasa berkepentingan juga untuk tahu benar nggak itu kan, ya kan, benar nggak itu. Nah, ya kami membiayai diri sendiri dengan lembaga institusi kajian yang kami punya, kerjasama, kami datang ke sana untuk melihat benar nggak. Ternyata sidang itu kan begini, di New York itu ada gedung PBB tempat persidangan, itu security-nya itu sangat kuat sekali. Delegasi itu tinggal di sekitar hotel-hotel sekitar PBB, gedung PBB. Nah, kebetulan tempat penginapan kami sama dengan beberapa delegasi termasuk dari Vanuatu.
Wah, Vanuatu. Nah, artinya Rame. bahwa kita tidak mendapati pembicaraan yang di selama ini di pikiran kita, delegasi pejuang-pejuang Papua Merdeka di luar itu, mereka ada di dalam gedung PBB. Kan itu image kita selama ini. Iya. Image masyarakat juga selama ini seperti itu. Iya. Mereka ada di dalam gedung PBB. Ternyata mereka tidak di dalam, di luar. Foto-foto duduk dengan delegasi yang dikenal dari beberapa negara, foto, kemudian jalan di pinggir gedung-gedung hotel besar, berdiri foto, dan itu ternyata seliweran. Nah, kita juga berdiri di situ. Foto dan ternyata kita ini tidak mau dibohongi gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau memang ada ruang Papua Merdeka hari ini, ya monggo. Tapi kan jangan dibohongi masyarakat. Iya. Seolah-olah Perjuangannya sudah sampai seperti itu. Padahal seperti kasus dulu kan ada sekian puluh ribu tanda tangan di PBB. Faktanya juga nggak ada kan gitu. Mungkin ada yang tanda tangan, tapi kita nggak tahu dari mana, duplikasi atau apa kan tidak juga sahihnya bagaimana. Artinya bahwa kita kehadiran saya dengan teman-teman ke sana itu ingin membuktikan saja. Benar nggak sih? Ya toh? Mendapatkan informasi. Kan lebih bagus kita mendapatkan informasi supaya kita menjelaskan kepada masyarakat. Betul, gitu. langsung kan itu. Iya. Sehingga jangan kita membangun konfrontasi yang panjang, akhirnya yang rusak kan generasi kita. Iya. Terkooptasi dengan informasi-informasi yang berseliweran dan tidak mendidik, tidak mengajar, tapi yang sifatnya itu menuduh, menghakimi dan sebagainya. Terus mau jadi apa generasi Papua ke depan? Ya kan? Apalagi di kalangan milenial termakan isu ini dan mereka sendiri mengalami kondisi ekonomi keluarga yang tidak sejahtera. Akhirnya muncul antipati terhadap pemerintah. Padahal pemerintah di satu sisi, kami sudah kasih uang besar kepada Papua. Kenapa kalian gak dibangun? Tanya pemimpin kira-kira. Ini betul. Kan lingkaran setan ini. Betul. Ini harus dibuka, harus ditransparankan. Bahwa apakah perjuangan itu mencapai target? Kan kami juga tidak mendapati mencapai target itu. Buktinya kan Vanuatu mengatakan dia tidak menyinggung soal itu. Kalau soal bicara HAM, di seluruh dunia itu ada pelanggaran. Persoalan HAM ada pasti. Orang boleh bebas bicara saja, tapi belum tentu mengubah. Betul. Sikap satu negara. Kalau gitu Pak Frans dari perjalanan di sana, apa yang kalau boleh diceritakan pendapat negara-negara yang Pak Frans jumpai mengenai Papua di Indonesia? Ya artinya yang kita dapatkan dari informasi seperti itu tidak ada masalah. Papua bagian yang sah dari Indonesia. Tidak ada masalah ya. Iya. Dan kalau ada informasi lain mengatakan bahwa orang Indonesia mengatakan orang Papua anjing dan sebagainya, saya berkata tidak benar seperti itu. Saya ini orang Papua loh. Saya datang dari Papua. Saya tinggal di Indonesia dan saya bangsa Indonesia. Dan tidak seperti itu. Kalau ada isu-isu SARA dan sebagainya yang terjadi, ini kan karena membangkitkan opini untuk melegitimasi sebuah perjuangan. Itu sah-sah saja. Tapi apakah saya dibilang monyet sejak saya tinggal di Indonesia, saya tinggal di Jakarta, kuliah di Jakarta? Nah, saya hidup berteman baik kok dengan orang Banten, orang Jawa, orang Batak. Tidak ada yang menganggap saya monyet. Nggak ada itu. Iya. Jadi kalau ada istilah itu yang kemudian dibangun untuk merusak tatanan hidup bernegara dan bangsa, saya nggak sependapat. Dan itu tidak ada yang mereka tidak ada ya. Nah, saya lebih melihat begini. Kalau kita orang beriman, beragama, hal-hal seperti begitu kita kesampingkan. Kita tidak bisa berkata begini, kan opini yang selalu berkata Allah bangsa Papua akan membebaskan bangsa Papua. Dari mana? Allah itu bangsa semua, punya semua bangsa gitu. Iya. Jangan kita mengklaim mengkultuskan sesuatu yang melemahkan cara berpikir kita. Wah, ini sebenarnya sangat seru dan menarik ya, tapi mungkin lain waktu nih Pak Frans. Kita harus lanjut lagi. Tapi yang pastinya kembali ke topik awal bahwa memang ini tadi sudah terwakilkan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat RPK ya, bahwa memang lebih terhormat untuk
menghadapi proses Menghadapi, hukum ya. dan pembuktian di pengadilan, tentunya ya. Tipikor pastinya. Pak Frans, terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktunya, sehat selalu Pak Frans. Amin. Selamat Terima istirahat, katanya jet lag ya. Ya, ini jam tidur gitu. Oke. Jam tidur di sana ya. Di sana. Terima kasih sekali lagi Pak Ya, Frans. sama-sama. Makasih, selamat berpakat, selamat pagi Siang. menjelang siang. Ya, itu dia tadi demikian bersama Pak Frans Ansanaya, sahabat RPK, dan ini menjadi tenor waktu saya Arthur Tesan bersama Daniel Tanamal untuk menutup jumpa di Obsesi edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya kita doakan yang terbaik untuk tidak hanya untuk Papua tapi juga untuk seluruh wilayah di Nusantara, kemajuan dan juga kemajuan, lalu juga masyarakatnya dan juga bangsa Indonesia itu sendiri. Dan saya pamit, tetaplah jadi pendengar yang berkelas, jadi dampak juga buat sekitar kita. Sampai jumpa, bye bye. Sahabat